datang ke salah satu podcast Visip Adkom UMPR. Di sini saya Anandri Padilah, salah satu alumni dan sekarang bantu-bantu juga di Visip Adkom UMPR. Dan kita sekarang kedatangan salah satu dosen muda dan juga penulis kolom di media cetak yang bernama Pak Farid Jaki Yupianur. Ya Pak. Iya. Jadi di sini mau nanya-nanya Pak tentang pengalaman Bapak sebagai dosen, juga penulis dan Bapak yang juga mengajar di Visip Adkom kan di bagian jurusan administrasi publik ya Pak. Iya. Bisa mungkin berbagi pengalaman di situ juga Pak dan sebagai penulisnya lagi. Mungkin bisa Bapak ceritain dulu pengalaman Bapak tuh sebagai penulis tuh gimana Pak? Iya. Oke, awalnya mungkin saya cerita dulu ya. Tahun 2016 kan saya bergabung di Visip, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya nih. Jadi ceritanya memang ini kalau dikasih judul itu tersesat di jalan yang benar gitu. Kenapa tuh Pak? Karena pada awalnya saya itu sebenarnya harapan orang tua itu kan menjadi seorang dokter tuh umumnya nih ya. Berat ya Pak? Dokter berat deh. Berat itu? Berat. Jadi karena apa? Kan memang orang tua saya itu kan pensiunan kesehatan. Jadi harapannya nih anak ini menjadi dokter lah gitu kan. Nah pada saat itu di sekolah menengah umum itu atas kan bagi jurusan tuh ada IPS dan IPA gitu ya. Nah pada saat itu saya memang passionnya ini yang tidak nemu di passionnya nggak ada Pak? Itu iya. Saya tidak nemu kok suka baca-baca dunia politik, hubungan internasional dan sebagainya. Yaudah masuk IPS gitu kan. Nah setelah itu kehidupan itu ya kemudian kuliah lagi. Di kuliah nih merasa tersesat juga gitu kan. Di kuliah tadinya saya ini maunya hubungan internasional nih, sesuatu politik luar negeri dan sebagainya gitu kan. Tapi terdamparnya di administrasi publik. Berarti ngambil jurusan itu Pak? Iya di administrasi publik. Jadi di Visip Universitas Lambung Mangkurat di Banjarmasin. Nah pada saat itu semester pertama sampai semester ya mahasiswa pada umumnya lah gitu kan. Iya. Ini apa sih sebenarnya gitu kan? Pasti pertanyaannya itu ini kuliah tentang apa gitu kan? Nah, sampai titik baliknya itu ketika mengerjakan tugas akhir di skripsi itu. Saya mendapatkan pembimbing yang luar biasa killernya. Biasanya memang dihindari mahasiswa tuh. Karena pasti akan terlambat lulusnya. Karena orangnya memang karakternya terlalu powerful gitu kan. Dan sebagainya, logikanya tinggi sekali gitu kan. Dan benar saja gitu kan, ketika teman saya lulus 4 tahun gitu ya. Bapak? Saya 5 tahun. 5 tahun gitu kan. Tapi di situ saya menemukan titik balik tadi. Saya menemukan titik balik di situ. Administrasi publik itu saya mengenalnya luas gitu kan. Dan akhirnya ketika sidang skripsi mendapatkan nilai A itu ya. Dan satu-satunya mahasiswa bimbingan beliau yang dapat nilai A gitu kan. Jadi di situ sisi ininya. Nah kemudian ya itu makanya saya merasa tersesat itu ya itu tersesat di jalan yang benar, tetapi karena ketika saya flashback ke belakang gitu ya, kalau misalnya saya masuk IPA sepertinya enggak duduk di sini gitu kan sebagai dosen gitu. Iya kan. betul sih Pak. Tapi balik ke tadi ya Pak, katanya Bapak juga dari orang tua kan di bidang kesehatan ya, pensiunan kesehatan, di bidang kesehatan. Terus Bapak di SMA itu milihnya jurusan IPS. Itu dari respon dari orang tua Bapak sendiri gimana Pak? Ya itu makanya saya. Apakah itu tuh masuk IPS tuh kemauan sendiri atau memang ya udahlah dari orang tua gitu Pak? Kemauan sendiri pastinya. Orang tua kan sangat mengharapkan anaknya dokter kesehatan gitu kan. Iya. Nah, ya itu tugas saya selama kuliah. Nah, alhamdulillahnya itu ketika S1 kemudian S2 itu sebenarnya meyakinkan orang tua nih bahwa ini pilihan terbaik gitu kan. Berarti waktu SMA tuh masih maaf ya Pak, cekcok mungkin sama orang tua kamu ini masih berbeda ini kan. Karena kan kalau secara psikologis kan anak bungsu nih ya. Anak terakhir gitu kan. Nah, otomatis kan ekspektasi pemerintah, ekspektasi orang tua itu kan beda gitu kan. Bahwa ini harus jadi nih barang nih kan. Nah, tetapi ya itu tadi saya coba yakinkan terus bahwa ini pilihan terbaik gitu ya. Makanya di S1, kemudian lanjut ke S2 itu semua beasiswa. Itulah alhamdulillahnya tuh. Alhamdulillah ya Pak. Ada jalannya sebenarnya. Iya. Karena dosen pembimbing saya tadi, dia mempunyai project sana sini gitu kan. Bapak ikut tuh? Ikut saya. Makanya disitulah tadi. Makanya itu yang saya katakan tersesat di jalan yang benar tadi. Lanjut S2 gitu kan, dengan administrasi pembangunan, sama administrasi publik juga, dengan beasiswa gitu ya. Setelah itu baru ada gambaran gitu kan.
saya rekomendasikan kamu ke Palangkaraya gitu kan. Karena kan kamu kan orang Kalimantan Tengah katanya. Ayo pulang kampung aja setelah S2 ini. Makanya direkomendasikan beliau ke sini. Itulah saat sampai sekarang itu ceritanya seperti itu. Oke. Nah, dari S2 itulah saya mulai menulis itu. Karena biasa besar di lembaga riset gitu ya. Jadi lembaga riset itu mengharuskan kita dalam 1 minggu itu harus publish apapun tentang riset dan sebagainya. Artikel, jurnal dan sebagainya, apapun luarnya pasti harus nulis. Ya, tentang apa itu, Pak? Tentang background saya, tentang politik lokal, tentang kebijakan publik, tentang bagaimana pemerintah itu menelurkan sebuah program, bagaimana psikologis masyarakat dalam menerima program itu, semualah tentang publik lah terutama gitu kan ya. Gitu. Tapi Pak, lagi-lagi balik ke tadi ya Pak, di masa kuliah tadi, pas nerima orang tua tuh Pak, kan orang tua tuh mungkin ya, kalau orang tua zaman dulu tuh agak, kalau bisa dibilang kasarnya itu tanda kutip bebal. Betul. Tanda kutip bebal yang maksudnya, kamu ini nggak ngikutin kata kami bla 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 gitu Pak. Cara Bapak menegosiasinya tuh seperti apa? Cara mereka juga melihat ketika anaknya itu, oh dia nih memang jalannya seperti ini tuh, kayak gimana Pak? Lebih ke banyak evidence ya, kasih fakta aja gitu kan. Data fakta aja nih kan. Misalnya sekarang bergabung nih kan, jadi dosen gitu ya. Ya, mungkin ada teman-teman juga yang ngerasa padahal dia tuh passionnya di sini, tapi gara-gara orang tua dia ngambil kuliah atau kerjaan yang seperti ini gitu mungkin. Itu. Nah, kita buktikan gitu kan. Maksudnya dengan karir yang sekarang, dengan ini dan sebagainya. Dan apalagi kan ketika di sini saya bergabung dengan Universitas Muhammadiyah gitu ya, karena kebetulan secara sosiologis kultural orang tua saya ini Muhammadiyah banget. Jadi itu salah satu yang dagoisasi tadi bisa agak sedikit soft gitu. Oh iya Pak. Jadi agak mulus ya. Agak mulus tuh. Oh katanya gitu ya, anakku di sini gitu kan ya. Kemudian di background Muhammadiyah, memang saya ini dibesarkan di Muhammadiyah. Ya, backgroundnya Muhammadiyah. Backgroundnya. Nah di situ. Nah, yang paling kuat itu adalah ya ketika saya menyelesaikan doktor ini. Jadi saya katakan bahwa saya mungkin tidak jadi dokter gitu ya, tapi saya jadi doktor gitu kan. Tetap ada DR-nya gelarnya, Pak. Tetap ada DR-nya. Gitu DR juga. Nah, akhirnya mulai sampai sekarang akhirnya orang tua itu sudah mulai ini bahwa ya udahlah Anda jadi dokter tapi sama nih DR juga nih ya, dokter juga gitu kan. Nah, di situ ceritanya. Dan juga setelah itu Bapak langsung ngajar di sini kan ya? Sambil nulis Pak? Iya, nah itu nulis tadi ya. Nulis ini kan sebenarnya hobi ya sebenarnya. Saya tuh teringat salah satu pesan yang paling ini tentang menulis itu, kalau nggak nulis itu dilupakan sejarah gitu kan ya. Jas merah ya Pak? Iya. Jangan lupakan sejarah. Jadi kita itu kalau bukan anak siapa-siapa ya kemewahan terakhir kita itu ya menulis ya. Karena lewat tulisan itulah nanti yang akan memperpanjang usia kita, walaupun kita sudah berakhir misalnya, sudah kembali ke akhirat, tetapi tulisan kita itu masih tersebar ke sana kemari. Itu sebenarnya gitu ya. Awalnya itu akhirnya dari hobi ya, kemudian Bapak, juga itu dari umur berapa Pak? Dari ketika itu, titik balik yang di S1 itu, ketika saya menulis skripsi. Nah, di situ memang ya. Padahal mahasiswa kebanyakan capek nulis ya Pak. Gitu. Bapak di situ malah semangat tuh. Malah semangat, apalagi pas saya S2. Nah, itu tadi. Makanya saya katakan memang ada hikmahnya gitu kan. Sudah lulus ini lambat gitu kan. Tetapi benar-benar secara akademis saya ditempa di situ. Misalnya saya tulisan kan agak killer nih, langsung dicoret. Kemudian ada yang disobek gitu kan. Kalau mahasiswa sekarang saya kira kayaknya viral tuh Pak. Iya, dosen itu dipiralin tuh. Akan viral tuh. Akan viral tuh. Iya, tapi kalau zaman kita dulu ya itu udah lumrah gitu kan. Karena mungkin apa ya, perbedaan psikologis antara saya ini kan irisan milenial dan hampir ke Gen Z gitu kan ya. Tapi kalau full Gen Z saya kira akan denial tuh dengan karakter dosen. Wih, dosen ini. Ya, pasti itu tuh, Pak. Kalau dulu kayaknya lumrah-lumrah saja gitu kan. Karena memang ya itu mungkin ya karena sudah terbiasa mungkin ya. Karena sudah dicoret barangkali dan sebagainya gitu kan. Dan situ kita dibikin ya, Pak. Tertempa juga. Dan akhirnya tuh jadi gitu, Pak. Nah, jadi dari situlah akhirnya kebiasaan jadinya. Akhirnya saya luangkan cari waktu produktif. Biasanya memang harus subuh biasanya. Subuh ya Pak? Iya, subuh itu paling
paling ini karena masih pres, belum buka WA sana sini. Nah, Dan ini ditunjang lagi dengan kebijakan rektor kalau bagi dosen itu absen jam 3 Juga. pagi itu. Tuh. Nah, itu salah satu kebijakan yang Menurut Bapak? luar biasa menurut saya karena sesuatu akan memperpanjang umur hobi saya sebenarnya. Karena jam 3 itu memang waktu produktif saya menulis gitu ya. Nah, tetapi pada saat itu, ini bagusnya kebijakan ini. Kebijakan ini sebenarnya tidak nyuruh orang itu sholat tahajud gitu ya. Tetapi karena disuruh jam 3 bangunnya, kadang itu ya mau nggak mau kita ngambil wudhu juga gitu kan ya. Iya. Akhirnya terdorong untuk Sekalian Ya, gitu. sekalian. Maksudnya kalau udah bangun kayak gini, udah bangun pagi ini, Ya udah. ya rugi kalau malah gitu nggak kan. itu ke Iya. ibadah gitu ya Pak. Nah, itu maksud saya. Jadi kebijakan ini saya kira bagus juga gitu kan ya. Nggak nyuruh orang untuk, ayo dong kan, ini kan kampus Muhammadiyah gitu kan. Sholat tahajud lah gitu kan. Tapi enggak. Tapi cara ininya adalah dengan perilaku tadi, didorong lah. Dalam kebijakan itu ada nudge policy namanya. Jadi dorongan-dorongan kecil yang orang itu secara psikologis nggak ngerasa dia itu dorongan. Itu jam 3 subuh itu kan sebenarnya dorongan kecil Iya. untuk kita Yang tanpa disadari ya Pak? tanpa Yang disadari. Kita akhirnya melakukan gitu kan dan sebagainya. Itu. Dan kebiasaan nulis ini di subuh ini Pak setiap hari? Setiap hari. Setiap hari itu pasti Iya, Pak? Pasti saya ada? paksa tuh. Iya. Saya Dia- paksa. Biasanya itu bahannya tentang apa Pak? Nulisnya tentang apa? Bahannya yang isu-isu terkini. Isu terkini, kemudian saya kaitkan dengan bacaan-bacaan yang kita kan biasanya ya, sekarang itu kan era keberlimpahan ya. Maksudnya gini, kita buka Instagram, media apapun gitu ya, pasti ada informasi yang masuk. Tuh. Ada terus, era keberlimpahan lah sekarang itu. Nah, jadi selama 1 hari penuh itu saya memorizing itu. Saya mengingat itu, biasanya saya catat. Ini opininya Kompas, opininya Tempo, saya itu suka clipping dulu, suka mengclipping opini-opini orang. Tapi sekarang kan bisa Membuat opini digital sendiri. ya, Iya. maksudnya bisa men-save Oh, sendiri iya, ya, iya. dengan era sekarang. Kalau dulu kan harus beli koran, Tempel. ingat nggak dulu tempel. Dulu itu ada Itu tuh majalah. biar apa Pak? Untuk meng-clipping itu tuh? Untuk memorizing saya, karena memang menulis itu sebenarnya kunci utamanya adalah membaca sebenarnya. Betul sekali. Gitu Setuju, ya. saya setuju. Jadi kalau ndak baca itu sebenarnya ya apa yang mau kita tuangkan gitu kan. Nah, dari hobi itu sekarang memang terfasilitasi. Iya. Misalnya lewat e-book, lewat koran-koran digital dan sebagainya. Itu saya apalagi ada AI sekarang gitu kan. Nah, ini dia Pak. Sebenarnya memang mau nanya ini tentang penulisan ya Pak. Dan AI. Menurut Bapak sendiri itu pemakaian AI untuk penulisan entah itu karya karya ilmiah ataupun misalnya untuk media ataupun cerita pendek ataupun karya apapun itulah Pak. Iya. Menurut Bapak itu pemakaiannya seperti apa Pak? Apakah itu tuh berdampak baik atau malah banyak buruknya gitu Pak? Soalnya gini Pak. Iya. Saya sendiri kan kebetulan 9-nya wartawan ya teman-teman. Dan beberapa orang di lapangan itu dan tidak maksud berbohong, tidak munafik, saya juga kadang-kadang pakai Pak kalau emang buntu banget tentang isu yang ditulis. Menurut Bapak itu pemakaian AI seperti apa Pak? Iya, jadi memang sekarang kan tidak ada aturan baku ya. Memang AI ini kan memang breakthrough sekali. Dia menghantam sebuah lini nih. Semua lini kehidupan kita sekarang tidak bisa terpisahkan. Ya. Tetapi selama itu tidak menggantikan otak kita, saya kira tidak menjadi masalah ya. Mungkin bisa juga jadi trigger kita, memancing loh, gitu kan ya. Misalnya brainstorming tentang isu apa, tetapi akhirnya adalah ya harus kita juga gitu loh. Nah, Jangan serta-merta semuanya AI. Jadi bisa untuk menunjang kita. Kalau saya sih sebatas sampai alat saja saya enggak masalah gitu ya. Karena apa ya? Satu yang AI itu enggak punya, dia enggak bisa writing with soul itu enggak bisa. Sisi humanisnya itu kurang ya Pak. itu dia. Kurang gitu. Paling bahasa robot gitu kan. Iya, bahasa betul. baku gitu kan. Tapi Bapak sendiri pakai nggak Pak AI? Oh, makai dalam artian misalnya saya harus tantang diri saya. Makanya ini kuncinya di prom sebenarnya. Ini bisa jadi kuliah AI ini. Harus kuncinya itu di prom. Ya, promnya ya. Kalau kita pintar, AI-nya akan lebih pintar dari kita. Makanya itu selalu saya kalau mau isu sesuatu itu saya bawa buku babonnya dulu. Ya, buku rujukan utama dulu. Iya. Nah, gitu ya. Teori ini menurut saya gitu kan
harus saya dulu yang pintar, jangan dia yang pintar, karena nanti kita akan bodoh tuh. Iya. Soalnya cuma dia doang yang pintar dia ya. yang pintar. Soalnya kita nyuruh dia yang mikir. Iya. Nah, that's right gitu. That's right. Jadi, pokoknya dimulai harus kita dulu. Yang pintar, sok-sokan aja. Misalnya tentang isu apa, oh saya ini bawa buku ini kata saya tentang implementation dan sebagainya, dia mengatakan ini. Nah dia pasti akan jawab sesuatu yang akan lebih pintar lagi tuh. Ya. Coba Bapak gabungkan dengan ini, menurut AI dan sebagainya. Nah itu kan jadinya jadi ada apa ya, sisi humanis tuh muncul. Hubungan kita dengan AI itu bukan sekedar kayak bahasa orang mbah Google dan mbah AI gitu. yang kita itu jadinya ketergantungan gitu. Iya, betul. Kalau AI itu dilawan, nah akan bagus tuh. Kita makin pintar, dia juga nggak gengsi jawabnya. Kemudian sisi humanisnya akan kita bongkar. Iya. Karena jawabannya kan biasanya normatif. Jawabannya itu kan sangat apa ya, generatif AI kan namanya kan. Ya, robot kan, ya Pak? Iya, dia kumpulkan bahan aja sebenarnya. Ketika kita nanya ya dikeluarkan gitu kan. Nah makanya kita harus lebih pintar dari dia. Oke. Kita lebih pintar dari dia, maka akan terjadi simbiosis mutualisme. Ya, tidak terjadi brain drain namanya. Jadi brain drain itu kehilangan kecerdasan kita. Kalau bahasa anak muda itu brain rot, Pak. Ya brain rot ya. Iya, brain rot. Itu brain rot. Jadi akan hampa gitu loh. Aku semua ke sana gitu kan ya. Iya. Jadi pikiran tuh kayak kosong gitu, Pak. Kosong Soalnya ada apa-apa tuh kalau misalnya ada kerjaan tuh AI terus gitu kan. Iya. Makanya di prom itu yang menunjukkan sisi humanisnya tuh. Karena kepintaran kita akan diuji di prom itu. Kan nanyanya kan kalau nanya aja kan jawabannya biasanya kayak gitu aja gitu kan. Iya. Mungkin Pak untuk tulisan Bapak tadi terakhir Bapak ada nulis sesuatu nggak Pak? Yang mungkin yang udah tayang di media. Nulis buku malah. Bapak lagi nulis buku? Buku, iya. Udah dicetak Pak? Udah dicetak. Kapan itu selesainya Pak? Makanya ini nih. Saya kan nulisnya mulai Desember udah naik cetak. Desember kemarin? Desember kemarin. Cuma nanti mungkin saya tagih lagi nih penerbitnya ini. Jadi itu buku pertama saya yang ber-ISBN ya. Dan buku ini tentang kebijakan publik sebenarnya. Tentang kebijakan publik dalam hal agenda setting. Ini orang komunikasi. Agenda setting. Siap. Jadi ternyata kebijakan kita sekarang itu sangat dipengaruhi dengan agenda settingnya. Ini pemerintah ini mau kebijakan apa, dia framing dulu. Ya kan, ini pasti paham orang media. Dia lempar dulu. Ya, saya menyebutnya trial the balloon tuh. Jadi semacam balon itu diterbangkan, arah anginnya kemana nih? Iya. Kalau ada penolakan, oke. Nggak jadi. Nggak jadi. Tapi kalau diam-diam aja, tuh bisa tuh. Bisa diketuk tengah malam tuh. Entah kenaikan apa dan sebagainya, yang kontroversi dan sebagainya. Nah, makanya bahkan sekarang itu ada viral based policy gitu ya. Kebijakan berbasis viral. Ya. Kalau nggak viral dulu, nggak ada kebijakan. Nggak ada tanggapan gitu. Nggak ada tanggapan. Nah, itu ke sana penelitian saya karena disertasi S3 saya itu tentang agenda setting. Nanti bukunya bisa jadi rujukan mahasiswa sini, Pak? Oh iya dong. Buat skripsi. Iya. Siap. Malah harus ya, Pak? Iya, ilmu komunikasi bisa, ilmu sosialnya bisa, administrasinya juga ada. Ini memang dipersembahkan untuk. Nulisnya berapa lama tuh, Pak? Jadi promosi ya teman-teman? Iya, sebentar aja sebenarnya karena memang ya tadi ya, karena apa ya, karena sudah di dalam ini kan kosakata banyak gitu kan. Iya, diksi-diksinya udah bagus nih. Apalagi sekarang dengan AI gitu kan. Iya, betul. Ketika sedang ini, tolong dong di bridging gitu kan ya. Ide saya tentang ini gitu kan. Dia kan ngelawan biasanya tuh. Iya. Kan, kontradiktif ya Pak mereka tuh. Iya. Misalnya biasanya kalau ini jelek ya mereka bilang jelek. Tergantung prom lagi ya sih. Tergantung prom lagi. Tapi paling tidak kita itu ada partner gitu loh. Ya. Selama ini kan kalau jam 3 saya itu kan menulis itu kan hening sekali tuh ya. Hening gitu kan. Tapi ketika ada AI ini, Kolega. Iya, ada kolega ini. Bisa saya gunakan gitu kan. Ketika ini saya ada ide ini. Ya, tolong berikan insight tentang ini. Berlakulah saudara ini seperti guru besar misalnya bidang ini kan. Kan AI kan gitu. Kalau kita puji dia bisa bagus tuh jawabannya tuh. Gitu ya. Makanya tergantung prompt tadi. Itu bukunya bisa dibaca di mana, Pak? Bisa dilihat di mana? Kalau misalnya udah nanti saya ada pasti di perpustakaan Visipol ada. Mungkin secara digital kah ada juga? Digital ada. Ya, di e-booknya. Tapi saya enggak mau sebarkan itu kalau
fisiknya belum disebar dulu kan. Iya, betul, betul, betul. Apalagi rawan itu ya, Pak. Rawan. Tapi itu dijual beli nggak sih, Pak? Atau Jual beli sebenarnya. Nah, kan Publishernya itu dia punya marketplace sendiri. Jadi dijual. Memang ada royaltinya sebenarnya. Ada royaltinya. Nah, tetapi saya ndak mewajibkan mahasiswa saya kalau dapat nilai A beli gitu kan, ndak. tapi kalau beli seneng kan? Iya kan, Pak? Ada sisi profitnya gitu ya. Iya. Mungkin Pak untuk kedepannya dari karya tulis ya Pak, bakal tetap di ini kah? Tetap di untuk kebijakan politik kah atau di administrasi kah? Atau mungkin Bapak membuat karya lain tentang buku? Soalnya yang saya perhatiin dari tadi ya Pak, dengar cerita Bapak, Bapak itu banyak banget ilmunya sebenarnya di penulisan gitu. Ada rencana karya lain kah? Mungkin bikin novel atau kayak gimana gitu Pak? Iya, saya kepikiran yang tadi, yang dokter bukan dokter itu. Sudah ada sebenarnya judulnya. Bibliografi ya Pak? Iya, tentang tersesat di jalan yang benar tadi. Itu sebenarnya sudah saya konsep, outline dan sebagainya. Tetapi satu hambatannya adalah ya ini tadi, karena untuk menulis novel atau cerita pribadi itu ternyata membutuhkan soul yang beda gitu loh. Contohnya seperti apa tuh Pak? Harusnya ada sisi yang kepandaian untuk mengekspresikan nilai-nilai dulu itu loh. Misalnya tahun 91, 92 itu saya kan tahu gambarannya. Ya. Tetapi untuk menuliskannya ke dalam ini itu membutuhkan memang harus ekstra banget ya Pak? Iya, harus bakat memang penulis novel gitu loh. Kalau saya kan biasanya nulis itu kan karena memang nulis ilmiah kan. Iya, nulis iya. ilmiah ini kan rujukan si A, si B, Ya. Profesor A, Z dan sebagainya. Nah, ketika itu digeser menjadi menulis pribadi, nah mungkin itu akan jadi challenge saya tuh ke depan nanti tuh kan ya. Challenge untuk coba menulis biografi gitu kan, atau autobiografi cerita kehidupan saya. Nah, itu yang memang masih PR selama ini. Agar sistematis itu loh yang agak membutuhkan effort tersendiri mungkin gitu ya. Tapi Bapak itu murni nulis sendiri Pak? Maksudnya nggak nyoba gandeng teman, misalnya sesama penulis untuk ngebantu menulis itu seperti apa? Bisa itu ya, karena era kolaborasi. Iya, kolaborasi Kita semua kan Pak? membutuhkan orang yang bisa menangkap. Ya. Jadi saya cerita saja pengalaman saya gini dan sebagainya. Mungkin dia bisa memaparkan mengekspresikannya di buku gitu lah, tulisan gitu kan Pak? Ya. Karena genrenya berbeda ya, saya kira. Dan belum pernah ya Pak? Belum pernah lagi. Selama ini kan buku-buku saya itu ada 2 apa 3 itu tentang ilmiah. Tentang sesuatu ilmiah, tetapi saya kemas dengan bahasa-bahasa ringan sebenarnya. Kayak judul yang terbaru ini, membuka jendela kebijakan. Ya. Sebenarnya bicara agenda setting, tapi agar ada marketable-nya gitu kan, supaya orang ketika, wih apa nih? Apa sih ini kan? Iya. Kebijakan kok apa hubungannya dengan jendela gitu kan? Tetapi kan Gen Z sekarang kan suka yang seperti itu gitu kan. Mereka sesuatu yang curiosity itu sangat bisa marketable, dan memviralkannya pun akan jadi mudah gitu kan. Nah itu. Mungkin terakhir nih Pak, balik ke buku yang agenda setting tadi. Contoh kasus yang Bapak pakai di situ tuh apa Pak? Di Tentang bukunya? food estate, kebijakan yang kita banget sebenarnya di sini. Wow. Coba food estate kan, kita lihat bagaimana framing Lumbung pangan. kan, Ya. bagaimana sesuatu. Kan sebenarnya pesannya kan satu aja, bagaimana alih fungsi lahan gitu ya. Tetapi kan framingnya kan banyak Ya. gitu kan, bahwa kita ini kelaparan, bahwa kita Pangan ini tidak ada. krisis gitu kan. Iya, krisis Sense makanan. of krisisnya itu sengaja diinikan. Dibuat. Ya, nah dan saya menemukan dalam penelitian saya itu ternyata yang membuka kebijakan ini adalah ya COVID tadi. COVID-19 dianggap sebagai biang kerok nih, padahal COVID ini menjangkiti penyakit kita aja nih ya, tetapi dituduh juga sebagai sebagai penyebab krisis pangan. Tapi menurut Bapak pribadi itu berhubungan nggak Pak sebenarnya? Iya berhubungan, tetapi urgensi sebenarnya, level urgensinya itu loh. Iya, iya. COVID, tetapi sampai krisis pangan itu saya kira enggak lah. Ya, soalnya saya makan-makan aja. Makan-makan aja kan? Nih, masih aja gitu. Masih aja kan? Tapi framing, agendanya itu arahnya ke sana. Bahwa kita enggak bisa nanti lagi nih. Kita harus segera mengubah lahan ini menjadi lahan pertanian. Kita bukalah lahan seluas-luasnya, sebesar-besarnya gitu kan ya. Nah, tetapi kan di balik itu kan ada plot yang nggak ada di front stage saya kira. Ada agenda setting itu kan. Ya. Ini
backstage sebenarnya. Mm-mm. Politik, kompromi, kekuasaan, bagi-bagi kuenya, ya kita Iya. paham lah itu kan. Iya, iya. Tetapi panggung depannya disampaikan sesuatu yang sangat dekat dengan kita, kelaparan, bayangan-bayangan akan sesuatu masa depan yang mengerikan gitu kan. Sehingga apa tujuannya? Tujuannya food estate itu diamini oleh semua masyarakat. Mm-mm. Gitu kan, intinya kan itu. Akhirnya kan nerimo semuanya. Nerimo, Oh, iya. iya bener Nerimo. ya. Food estate ini jawabannya ini. Iya, kan. iya. Padahal kan alternatif lain banyak. Mm-mm. Misalnya memperkuat petaninya, atau misalnya kontrak farming misalnya. Oke. Ada yang lain lah gitu ya. Kenapa harus food estate? Mm-mm. Gitu kan. Nah, Ah, opsi lainnya banyak gitu ya, opsi Pak? lain Ini banyak. Mm-mm. Eh, Kenapa ini- pilihannya malah food food estate? estate. Iya. Nah, itulah tugas para agenda setter tadi. Iya. Bagaimana Yang Bapak ceritakan di buku tadi ya? Di buku tadi. Hmm. Kita buatlah masyarakat ini akhirnya mengamini gitu loh. Bahwa food estate ini ndak bisa ditolak-tolak lagi pokoknya. Mm-mm. Pokoknya harus segeralah Ya. buka lahan itu kan. Iya. Nah, ternyata ya debatable jadinya, bukan hanya untuk kita ternyata. Judul bukunya tadi apa, Pak? Membuka jendela kebijakan. Ingat teman-teman, dibeli. Ya. Iya. Mungkin ya ini beneran terakhir Pak karena kasihan kameramen plus editor kita. Halo Mas. Mungkin pesan-pesan buat teman-teman yang nonton ya, yang mau menjadi mungkin pengamat politik juga seperti Bapak ataupun Iya. penulis Pak di bidang apapun. Mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman sini. Iya. Pesannya adalah sebenarnya siapapun kita ya, itu menulis itu sangat penting gitu loh. Karena apa? Karena arus informasi sekarang itu luar biasa gitu ya. Kalau kita ndak nulis, kadang itu ya kita akan terlewat aja dari sejarah gitu kan. Dan kemudian apalagi kalau FISIP Adkom nih. FISIP Adkom ini kan apa ya? Spesialisnya itu adalah spesialis kebijakan sebenarnya. Iya. Nah, sekarang itu kebijakan dituntut ya berbasis data dan fakta gitu kan. Nah, maka ketika nanti masuk ke FISIP Adkom itu ya kita siap lah gitu kan ya untuk membuat alumni-alumni FISIP Adkom itu menjadi pengamat politik atau ahli kebijakan publik gitu ya dan sebagainya. Apalagi sekarang kebijakan publik ini kan bukan hanya soal pemerintahan. Iya. Di sisi lain banyak sekali sekarang justru kebijakan publik ini diperlukan Mm. di marketplace, di pemerintahan, di swasta, di NGO dan sebagainya. Saya kira sekarang kebijakan publik itu menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan gitu loh, gitu ya. Nah, jadi barangkali itu. Oke, terima kasih. Siap. Ya. Ya, itu teman-teman. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Jaki ya. Bisa hadir ke podcast FISIP Adkom UMPR. Dan see you next time.